Bismillahirrahmanirrahim. Thawabul abdi idza adda haqqallahi wa haqqa sayyidihi. Pahalanya seorang hamba kalau dia menunaikan haknya Allah dan haknya tuannya. Ya, hadis-hadis yang akan kita baca itu menerangkan ada orang tuh yang mempunyai dua sisi kewajiban dan kebajikan. Dia sebagai hamba Allah, maka dia punya kewajiban-kewajiban yang wajib dia tunaikan kepada Khaliqnya, kepada penciptanya. Dia sebagai hambanya tuannya, sebagai ujian dia di dunia dimiliki oleh seseorang, jadi budaknya seseorang, maka dia punya kewajiban-kewajiban yang wajib dia tunaikan kepada tuannya selama tidak melanggar perintah Allah, tentu saja. Maka orang ini kok bisa menunaikan dua tanggung jawab tadi, maka dia dapat pahala 2 kali lipat. Dan itu bukan hanya urusan orang sebagai hamba Allah, orang sebagai budaknya seseorang dari kalangan hambanya Allah. Bisa saja orang itu punya sekian banyak hak yang perlu dia tunaikan. Dia sebagai anak punya orang tua, maka pintu surga itu diantaranya adalah dengan meridhokan orang tua selama itu tidak maksiat. Kalau orang tua memerintahkan begini dan selama itu tidak maksiat, dia tidak menunaikan, dia berdosa. Orang yang berani dengan orang tuanya dimurkai Allah, itulah yang paling ngeri. Yang kedua, di dunianya dia dikatakan sengsara urusan ekonominya, urusan dunianya. Dia punya guru yang memerintahkan dia perkara-perkara yang diridhai Allah, maka dia punya kewajiban untuk mentaati gurunya. Orang yang mentaati gurunya akan barokah ilmunya, akan maju agamanya. Kalau orang itu durhaka dengan gurunya, rusak agamanya, dikhawatirkan wafat tanpa membawa iman. Ada orang punya hak dengan istrinya atau dengan suaminya, kemudian dia tunaikan hak-hak tersebut. Tambah banyak hak yang dia tunaikan, maka tambah banyak kelipatan pahala yang akan dia dapatkan. Maka itulah kata Imam Ghazali, pentingnya ilmu itu begitu itu. Orangnya sepertinya sama, hidupnya di posisi yang mirip, tetapi karena praktek menunaikan haknya tidak sama, nanti di akhirat sana derajatnya bisa terpaut yang begitu jauh. Dan itu telah terjadi di zamannya sahabat. Gurunya sama, arahannya sama, Qur'annya sama, tetapi tingkatan para sahabat berbeda-beda. Tingkatan imannya maupun tingkatan amalnya. Bahkan di majelis yang sama itu juga ada yang tidak ambil manfaat, malah tidak percaya, malah mengganggu program. Bahkan
ada usaha-usaha merusak program. Jadinya bukan sahabat, jadinya menjadi orang terburuk sepanjang masa, yaitu para munafikin. Maka ada orang itu amal, kata Imam Ghazali kurang lebihnya. Satunya dia ini orang alim, satunya ya ngerti beberapa ilmu. Niatnya yang orang biasa ini amal untuk cari ridha Allah. Ya, sudah sukses. Cari ridha Allah, mempelajari syarat rukunnya amal tersebut, akhirnya dia menunaikan ridhonya Allah tadi dengan benar. Satunya lagi orangnya lebih alim. Di samping itu dia berniat untuk menggembirakan Rasulullah, dapat pahala. Di samping itu dia berniat lagi untuk menunaikan hak dia kepada hamba-hamba Allah. Di samping itu dia berniat lagi untuk menyebarkan ilmu yang dia tahu ke pojok-pojok dunia. Di samping itu dia niat lagi untuk meneruskan amal-amal dia ini sampai generasi yang akan datang lagi sampai hari kiamat. Satunya niatnya hanya 2, satunya niatnya bisa ratusan. Maka nanti pahalanya nggak bisa dihitung terpautnya. Padahal amalnya secara tampak mata ini persis, tapi karena niatnya berbeda, jadi derajatnya di sisi Allah berbeda. Maka orang itu kalau punya ilmu, ini baiknya, semuanya kita niati, semuanya. Nanti pahalanya beda. Nur yang akan datang kepada kita ini beda. Doanya malaikat kepada kita tambah banyak. Kalau kita ini baca ayat hirzi, hari-hari kita baca doa-doa penjagaan. Kita niatkan untuk diri kita dan keluarga, maka kita akan didoakan malaikat di antara yang akan didapatkan. Semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu telah mendoakan keluarga kamu terjaga. Walaka bibitlin. Tapi ada lagi yang niat lebih banyak untuk orang kampungnya. Maka orang kampungnya jumlahnya 1000. Maka malaikat mendoakan dia, walaka bimithlin, semoga Allah memberikan kepada kamu 1000 kelipatan doa yang telah kamu niatkan untuk satu kampung 1000 orang itu. Ada lagi yang niat lebih dari itu, seluruh Indonesia, kelipatannya berapa? Ada lagi yang niat lagi seluruh muslim seluruh dunia, kelipatannya berapa? Ada yang niat lagi, niat untuk seluruh yang belum dapat hidayah, biar Allah berikan hidayah kepada mereka. Karena di antara fadilahnya ayatul hirzi memakbulkan doa. Akhirnya sepertinya sama duduknya di masjid yang sama, di pondok yang sama, ternyata derajat kewaliannya enggak bisa dihitung terpautnya. Satunya ayat hirzian, ingatnya waktu awalnya tok, akhir-akhir assalatu wassalamu alaika. Ini enggak tahu dapatnya berapa ya. Mima dapatnya haula'i qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang dalam kebaikan. Siapa aja yang barengi duduk dengan mereka tidak akan celaka. Ketimbang duduk di tengah jalan enggak jelas programnya, duduk wiritan walaupun ngantuk-ngantuk ya ada faedahnya, ikutan orang beruntung akhirnya ikut beruntung. Walaupun beruntung yang paling akhir ya lumayan. Maka itulah mestinya kita sebagai pelajar itu pengen berbeda, memang dapatnya pahala itu berbeda. Itulah bedanya orang yang belajar ilmu dengan tidak. Kita lihat tiap hari di kampung kita, Kampung Temboro, ada orang-orang nyangkul. Ya, menggunakan tenaganya dan alatnya untuk nyangkul. Satu hari bisa dapat 5 meter persegi, itu sudah bagus lah makanya. Ada lagi melihat, wah, nyangkul begitu itu menghabiskan waktu. Masa dari pagi sampai asar dapatnya hanya sekian. Dia beli alat berat
yang telah dibentuk untuk kerja pakai ilmu. Maka dia pakai bego, alat berat yang gede itu. Satu kali cawuan seperti 10 orang nyangkul 1 minggu. Ini contohnya begitu itu. Kata sebagian ulama. Orang itu pakai ilmu itu sekali majelis, orang-orang yang ilmunya sedikit untuk mencapai pahala yang dia dapatkan itu perlu bertahun-tahun, dia cukup sekali majelis dapat semua. Bahkan sekali majelis dia nggak bisa didapatkan oleh orang yang ilmunya sedikit sampai dia mati. Karena bedanya pengetahuan, akhirnya bedanya keinginan, akhirnya bedanya niat tadi. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan dalam hadis yang akan kita baca ini bukan meringkas pahalanya hanya 2. Kalau dia lebih banyak yang ditunaikan, lipat lagi, begitu maksudnya. Salah satu ada 3 orang lahum bagi mereka ajroni 2 pahala. Rajulun pertama kali seorang laki-laki min ahlil kitab dari ahli kitab. Amana bi nabiyhi yang dia beriman dengan nabinya. Dia beriman dengan Nabi Musa atau beriman dengan Nabi Isa. Wa amana bi Muhammadin dan kemudian dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat pahala beriman dengan 2 nabi. Nabi yang diutus kepada dia dan nabi yang diutus akhir zaman. Wal abdul mamluk dan yang kedua adalah seorang hamba yang dimiliki oleh seseorang. Idza adda haqqallah kalau dia menunaikan haknya Allah wa haqqa mawalihi dan haknya tuan-tuannya. Wa rajulun dan laki-laki kanat yang ada lahu baginya amatun budak perempuan fa'addabaha kemudian dia mendidiknya. Dia punya budak perempuan, dia didik. Fa'ahsana ta'dibaha maka kemudian dia membagusi pendidikannya, dididik dengan baik, bukan asal-asalan. Wa'allamaha dan dia mengajarinya, fa'ahsana ta'limaha kemudian dia membagusi pengajarannya. Diajari dengan sebaik-baiknya cara pengajaran. Tsumma a'taqaha kemudian dia memerdekakannya. Dia dientas dari tempat yang begitu rendah posisinya diperjualbelikan di pasar seperti hewan, dia merdekakan sebagaimana aslinya. Anak Adam semuanya merdeka. Tsumma a'taqaha kemudian dia memerdekakannya, fatazawwaja kemudian dia menikahinya. Falahu ajran maka dia mempunyai 2 pahala. Sudah dididik, diajari yang baik, dimerdekakan, kemudian dinikahi lagi. Maksudnya seumur-umurnya dia ditanggung nafkahnya, diawasi lagi. Masya Allah. Sekarang budak nggak ada Pak, gimana kalau mondokkan seorang wanita kemudian terus selepas selesai dinikahi Pak? Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari Muslim telah meriwayatkannya. Wa anhu dan diriwayatkan dari Abu Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mumluk budak yang dimiliki alladzi yuhsinu ibadat rabbih yang dia membagusi ibadah dia kepada Tuhannya. Dia begitu bagus ibadahnya pada Tuhannya. Wa yu'addi ila sayyidihi alladhi 'alaihi minal haqq dan dia menunaikan kepada tuannya perkara yang jadi kewajiban dia minal haqqi berupa hak. Dia menunaikan hak-hak yang wajib dia tunaikan kepada tuannya. Wan nasihati dan juga dia menginginkan kebaikan kepada tuannya. Tidak menginginkan penipuan, tidak menginginkan keburukan pada tuannya. Wa ta'ati dan taat kepada tuannya. Di dalam bagian syarahnya wawunya ini maksudnya wawu litafsiriyah, menafsiri al-haq ini. Yang mana yang dimaksud al-haq adalah dia pengen kebaikan kepada tuannya, bukan pengen nipu, pengen merekayasa dan sebagainya. Wa ta'ati dan juga taat beneran. Lahu ajron maka dia mendapatkan 2 pahala.
Rawahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkannya. Maulaya salli wa sallim daiman السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتى صلاة الله